Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Hani Mubidah. Hari ini aku mau buat nasi goreng ya teman-teman. Ini dia nasinya, tidak terlalu banyak ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan wortel ya teman-teman, sama ini joysam, sawi hijau. Jadi sekiranya di lemari es ada sayuran, saya tambahkan ya teman-teman. Nah ini udang, jadi tadi malam itu ada udang, kemudian aku ambil berapa ekor, aku bersihkan, aku cuci ya. Kemudian ini ayam ya teman-teman, ini dagingnya ayam ya teman-teman, kai hung yuk. Kemudian aku bumbui ya teman-teman. Tidak lupa aku tambahkan telur ya teman-teman. Ini ada 3 butir telur, jadi yang makan itu aku, Koko sama Momoy. Jadi aku buat 3 butir telur ya teman-teman. Dan tidak lupa aku tambahkan bawang putih cincang ya teman-teman, biar rasanya itu tambah nikmat. Oke teman-teman, sekarang waktunya masak. Kita tambahkan minyak secukupnya ya teman-teman untuk menumis bawang putih cincang ya teman-teman. Jadi minyaknya itu harus cukup biar bawang putih cincangnya ini terendam dengan minyaknya ya teman-teman. Jadi nanti biar hasilnya itu cantik renyah. Jadi nanti kalau minyaknya itu terlalu banyak bisa kita ambil ya teman-teman, kita sisihkan ya teman-teman. Jadi bisa untuk menumis yang lainnya nanti ya teman-teman. Nah jadi seperti ini udah kuning keemasan, kita bisa angkat. Jadi nanti kalau udah matang nasinya, ini terakhir kali ya kita masukkan bawang gorengnya ini ya teman-teman, biar rasanya itu nikmat. Jadi seperti ini teman-teman, kita ambil minyaknya untuk menumis ayam ya teman-teman, ayam cincang, biar tidak terlalu banyak, soalnya kalau terlalu banyak minyak itu nggak bagus juga ya teman-teman. Jadi secukupnya saja kita tumis ayamnya. Jadi ini dadanya ayam ya teman-teman, saya potong kecil-kecil, tidak perlu kita menggunakan blender, soalnya kalau terlalu lembut itu nggak begitu nikmat ya teman-teman. Nanti kan kita bisa merasakan merasakan dagingnya ini ya teman-teman. Nah kalau dirasa sudah matang, karena ini cepat sekali ya teman-teman matangnya, kita bisa angkat ya teman-teman. Kita sisihkan dulu, kemudian kita nanti lanjut menumis wortel dan juga sayurannya ya teman-teman. Nah ini wajannya itu agak sedikit lengket, tapi tidak apa-apa, ini nggak gosong asal kita nggak menggunakan api yang paling besar ya teman-teman. Nah kita lanjut menumis wortelnya terlebih dahulu ya teman-teman, soalnya wortelnya ini kalau nggak lunak itu nggak enak ya teman-teman. Jadi kita tumis sebentar biar agak layu, kemudian kita bisa masukkan sayurnya ya teman-teman. Ini joysam, jadi sekiranya di lemari es itu ada sayur, saya masukkan, soalnya nasinya itu terlalu sedikit ya teman-teman untuk kita makan bertiga. Jadi kita harus cari sayuran atau apa yang sekiranya di lemari es itu ada ya teman-teman. Dan kebetulan ada wortel sama joysam atau sawi hijau ini ya teman-teman. Nah kalau misalnya minyaknya itu kurang, kita bisa ambil minyak yang kita kita taruh di mangkok kecil itu ya teman-teman. Nah kita tambahkan sedikit air ya teman-teman, jadi biar lunak ini wortel sama sawi hijaunya. Jadi kita nanti tutup sebentar ya, kurang lebih 5 atau 10 menit ya teman-teman. Kita gunakan api kecil biar matang ya teman-teman. Jadi kalau nggak begitu matang itu aroma wortelnya itu anak-anak nggak begitu suka ya teman-teman, apalagi anak yang cewek itu. Jadi kalau ditambah sayuran seperti ini kan lebih apa ya teman-teman, lebih sehat juga ya teman-teman. Nah kalau sudah matang kita angkat ya teman-teman, kita taruh bersama dengan ayam cincangnya tadi ya teman-teman. Jadi tidak perlu dikasih garam, soalnya wortel ini rasanya manis dan juga
sudah ada rasanya ya teman-teman, jadi tidak perlu ditambahkan garam. Nah setelah ini kita lanjut menumis udang ya teman-teman. Jadi kita tambahkan minyak ya nanti. Tambahkan secukupnya minyak. Nah jadi tidak perlu banyak ya teman-teman. Jadi kalau kebanyakan minyak itu nggak bagus juga untuk kesehatan, dan nanti terlihat seperti apa ya, banyak minyaknya itu ya teman-teman nasi gorengnya. Nah ini dia udangnya. Jadi memang sengaja aku sisihkan ya teman-teman, biar nasi gorengnya itu spesial gitu, ada udang, ada daging ayam gitu, biar nggak cuma itu saja isiannya ya teman-teman. Dan juga ini udangnya ini segar sekali ya teman-teman. Jadi saya belinya itu masih hidup. Jadi kalau masih hidup itu rasanya itu manis ya teman-teman, tapi kalau udangnya sudah mati kemudian di es itu rasanya hambar, jadi tidak terlalu manis dan juga ada aroma amis ya teman-teman. Kalau yang ini terlihat sangat merah, sangat segar sekali. Jadi ini matinya karena dimasukkan dalam lemari es ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masukkan telurnya, kita masukkan bersama dengan udangnya ini ya teman-teman. Jadi kita gunakan api kecil biar tidak gosong ya teman-teman. 3 butir karena biar nasinya nanti juga, nasi gorengnya itu banyak ya teman-teman. Kalau misalnya nasinya itu nasi putihnya itu banyak, saya cukup menambahkan 2 butir saja ya teman-teman. Ini karena nasinya cuma sedikit, jadi saya inisiatif ambil 3 butir telur ya teman-teman, biar tambah banyak nanti nasi gorengnya jadinya itu. Nah seperti ini teman-teman. Kita bisa tambahkan sedikit garam ya teman-teman, biar rasanya itu enggak hambar untuk telur orak-ariknya ini. Dan nggak perlu terlalu matang ya teman-teman, soalnya kalau terlalu matang nanti keras ya teman-teman. Jadi selagi seperti ini kita masukkan nasi putihnya ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Jadi nasinya itu kalau kita makan seperti ini mungkin 2 orang ya teman-teman, bisa dimakan untuk 2 orang ya. Tapi kalau kita buat nasi goreng itu, kalau toppingnya banyak, untuk 3 orang itu cukup. Dan kita aduk-aduk hingga tercampur rata ya teman-teman. Soalnya ini dari lemari es nasinya, kita yang menggumpal itu kita tekan-tekan biar hancur. Kemudian kalau sekiranya kurang minyak, kita juga tambahkan minyak tadi ya teman-teman. Jadi fungsinya minyak tadi itu untuk menambahkan saat wajahnya ini kering dan kurang minyak ya teman-teman. Jadi secukupnya saja, tidak perlu banyak. Karena apa? Karena kalau banyak minyak itu juga nggak bagus buat kesehatan. Nah ini ada sedikit air ya teman-teman di sayurannya sama ayamnya ini. Kita masukkan ke nasinya ini biar agak nasinya ini biar agak basah, nggak kering gitu ya teman-teman. Dan tentunya biar nanti nggak terlalu basah ya di bagian akhirnya. Jadi kita tambahkan saat nasinya itu ditumis ya. Kemudian kita tambahkan kecap asin ya teman-teman. Jadi fungsinya kecap asin ini selain menambah asin, itu juga ada aroma yang harum ya teman-teman. Jadi menurut aku beda dengan garam. Kalau garam itu cuma asin aja, tapi kalau kecap asin ini rasanya nggak terlalu asin, tapi aromanya itu juga sangat harum ya teman-teman. Jadi pas sekali kalau kita tambahkan untuk nasi goreng, mie goreng itu. Tidak lupa saya coba ya teman-teman, biar tahu rasanya itu kurang asin atau mungkin keasinan ya teman-teman. Nah kemudian
kita bisa tambahkan kaldu bubuk ya teman-teman. Ini saya menggunakan Royco. Kalau teman-teman ada kaldu jamur, kaldu sapi, itu silahkan ya teman-teman, selera teman-teman ya. Kemudian kalau kecap asinnya itu kurang, kita bisa tambahkan lagi ya teman-teman. Jadi kita bisa mengira-ngira ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata ya teman-teman. Nah, ini aromanya itu sudah harum sekali teman-teman. Jadi saya itu nggak sering buat nasi goreng ya teman-teman. Kadang-kadang aja kalau anak-anak itu di rumah dan kalau bosan makan mie goreng, bukan mie goreng, mie kuah ya teman-teman. Jadi yang cepat saji itu. Jadi kalau saya buatkan nasi goreng, mie goreng itu senang sekali mereka. Pinginnya itu hari-hari makan kayak gini. Tapi ya gimana ya? Ya menurut saya ribet ya kalau masak kayak gini. Senang sih senang, cuma ribet nanti nyucinya banyak sekali gitu. Nah, ini udah aku masukkan tadi ya teman-teman, sayurannya sama apa itu, ayam ya teman-teman, ayam cincangnya tadi. Coba dulu teman-teman, daging ayamnya mantap. Terakhir kita masukkan bawang putih ya teman-teman. Oh, aku coba dulu ya teman-teman. Jadi kita cicipi dulu teman-teman, rasanya gimana, apakah sudah pas. Dan nikmat sekali teman-teman, rasanya sangat mantap. Nah, kemudian kita masukkan bawang putih cincangnya tadi ya teman-teman, bawang goreng. Jadi ini kita masukkan terakhir ya teman-teman. Jadi biar apa ya, biar nggak lembek gitu. Nanti kalau kita makan terus ada rasa krenyes-krenyesnya, itu anak-anak itu suka sekali ya teman-teman. Jadi sebenarnya sih bisa menggunakan yang sudah apa ya teman, dibeli itu di luar itu ya teman-teman. Tapi daripada yang kita beli di luar, lebih baik kita buat sendiri aja. Nah, udah matang ya teman-teman. Aku taruh di piring. Ini buat Koko. Jadi Koko itu makannya banyak ya teman-teman. Kalau kadang itu kurang dia itu. Kemudian piring yang kedua ini buat Mumu ya teman-teman. Jadi Mumu itu kalau apa ya, nasi goreng itu juga suka sekali dia. Kadang mereka itu sampai apa ya, berebut. Kadang nanti kalau ditinggal ke toilet cuci tangan atau apa, itu punyanya Mumu itu diambil sama Koko. Nah, itu tinggal sedikit itu buat saya. Jadi ya nggak sedikit lah, tapi kalau sama mereka itu lebih sedikit punya saya, karena kalau terlalu banyak itu gimana mas, penuh ya perutnya itu teman-teman. Jadi saya itu kadang nggak begitu banyak makan nasi ya teman-teman, dan kadang saya kasihkan ke Koko sedikit biar Koko makannya lebih banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video dari saya membuat nasi goreng untuk makan siang kita bertiga. Buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai habis, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga nyalakan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.